Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayu Monika Stinintias dari kelas 2A Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce dalam platform marketplace sebagai bentuk penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Konsep materi yang akan kita bahas di antaranya yaitu yang pertama, mengenai pengertian e-commerce, kedua, jenis-jenis e-commerce, ketiga, istilah-istilah dalam e-commerce, keempat, dampak positif dan negatif dalam e-commerce, kelima, pengertian dari marketplace, keenam, komponen penunjang marketplace, 7, perbedaan antara e-commerce dan marketplace, 8, keuntungan marketplace, dan 9, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap e-commerce dalam marketplace. Untuk materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari e-commerce. Pengertian e-commerce menurut beberapa ahli diantaranya yaitu yang pertama, menurut Loudon pada tahun 1998. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web Internet atau WWW. Kedua, menurut McLean Pearson tahun 2008 berpendapat bahwa perdagangan elektronik atau disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi yang dilaksanakan dalam proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual suatu produk. Yang ketiga yaitu menurut Schwartz tahun 2015 yang mendefinisikan e-commerce sebagai alat yang digunakan untuk berbagai informasi bisnis, menjaga hubungan bisnis, serta melakukan transaksi melalui media komunikasi. Yang keempat yaitu menurut Sally Cashman tahun 2007. E-commerce atau kebalikan dari electronic commerce, yaitu perdagangan elektronik, merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat akses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang ataupun jasa yang mereka beli, serta dapat berpartisipasi dalam e-commerce. E-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu yang pertama, business to business atau B2B adalah transaksi bisnis yang terjadi antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Business to business memiliki karakteristik yaitu A, trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang baik dan berlangsung cukup lama sebelumnya. Kemudian informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan partner tersebut. Yang B, pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang C yaitu salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka yang lain untuk mengirimkan data yang mereka butuhkan. D, model yang digunakan pada umumnya adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pihak pelaku bisnis. Contoh B2B yaitu jasa pengiklanan, penjualan bahan baku, jasa digital marketing, dan jasa web developer. Business to consumer adalah jenis yang kedua, yaitu bisnis atau suatu usaha yang menjual barang maupun jasa secara langsung kepada konsumen, baik perorangan maupun kelompok. Konsumen dalam B2C disebut juga dengan end user alias pengguna akhir yang akan menggunakan barang atau jasa dari bisnis tersebut. Business to consumer memiliki karakteristik diantaranya yaitu yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula dan dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Kedua, servis yang digunakan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh semua orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu servis yang digunakan berdasarkan permintaan konsumen. Keempat, produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kelima, sering dilakukan sistem pendekatan client-server. Jenis B2C adalah sebagai berikut, yaitu penjualan langsung. Penjualan langsung disebut juga dengan direct selling dengan cara menawarkan dan memasarkan produk secara langsung ke konsumen baik secara online maupun offline. Yang kedua, perantara online tipe ini banyak digunakan jika mempunyai toko-toko online seperti e-commerce dan marketplace yang menjual barang atau jasa mereka di situs online.
Jenis yang ketiga yaitu B2C berbasis iklan. Berbeda dengan model perantara online, B2C berbasis iklan yang menampilkan iklan dalam situs online. Pemilik situs hanya menyediakan kolom untuk beriklan dan pengunjung yang tertarik akan mengklik iklan tersebut lalu dialihkan pada website atau ke online penjual. Jenis yang keempat yaitu B2C berbasis biaya. Tipe B2C berbasis biaya memberikan akses gratis kepada konsumennya, tetapi dengan pembatasan atau akses penawaran terbatas. Apabila ingin mendapatkan akses tanpa batas, pelanggan akan dikenakan biaya pelanggaran atau biasa disebut juga dengan layanan subscribe. Salah satu contoh platform yang menggunakan tipe ini adalah Netflix. Yang kemudian selanjutnya yaitu B2C berbasis online. Pelaku bisnis dapat memanfaatkan beberapa platform jejaring sosial guna menargetkan pasar dan mendapatkan konsumen secara langsung sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Biasanya, produk atau jasa yang ditawarkan berhubungan dengan minat ataupun sesuai dengan yang dibutuhkan dalam komunitas tersebut. Contohnya yaitu pada jejaring sosial yang sering digunakan yaitu Kaskus, Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Kemudian, contoh B2C yaitu antara lain toko kelontong, pedagang keliling, bisnis makanan, bisnis pulsa, distro baju, laundry, dan penjualan kosmetik melalui website. Kemudian contoh yang ketiga yaitu customer to customer atau C2C. Customer to customer merupakan salah satu model e-commerce yang menjual produknya secara langsung sesama konsumen lainnya, atau dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Bisnis C2C adalah bisnis yang menyediakan marketplace bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara online. Materi selanjutnya yaitu mengenai istilah-istilah dalam e-commerce. Ada beberapa istilah, diantaranya yang pertama yaitu digital atau electronic cash, yaitu metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang ataupun jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua yaitu ada digital money terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga ada disintermediation process untuk memotong jalur perantara. 4. Electronic checks pada saat ini sedang diuji cobakan oleh Cybercash, yaitu sistem cek elektronik seperti Pay Now yang akan mengambil uang dari account cek di bank. Kelima, yaitu electronic wallet, yaitu pola pembayaran seperti Cybercash internet wallet yang akan menyimpan nomor kartu kredit kita di hard disk kit dalam bentuk terenkripsi yang aman. 6. Extranet, yaitu sebuah kelanjutan dari intranet, perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan. Kemudian ada micropayment, yaitu transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil ataupun mengakses grafik, game, dan informasi. Kemudian ada dampak positif dan negatif dalam e-commerce. Dampak positif e-commerce diantaranya yaitu yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan yang baru dan mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemukan di sistem transaksi tradisional. 2. Meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional atau operation cost. 4. Melebarkan jangkauan global atau global reach. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. 8. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif dari e-commerce, diantaranya yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Hal ini karena berbagai faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi dari suatu perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu kerugian yang tidak terduga. Kerugian ini disebabkan oleh gangguan yang dilakukan secara sengaja, yaitu seperti ketidakjujuran yang tidak benar, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia ataupun kesalahan sistem.
Artinya marketplace. Marketplace merupakan platform transaksi bisnis online yang menyediakan metode elektrik untuk memfasilitasi transaksi komersil seperti menjual barang ataupun jasa dan informasi secara online antara pembeli dan penjual. Menurut Brown, Jensen, and Skovgaard tahun 2002, marketplace merupakan media online berbasis internet atau web-based tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat menjadi supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai dengan harga pasar. Marketplace dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas. Untuk selanjutnya yaitu ada komponen penunjang marketplace. Marketplace membutuhkan beberapa komponen penunjang yang mendukung kelancaran proses dengan konsumen. Beberapa komponen yang menunjang sebuah marketplace diantaranya yaitu yang pertama adanya pelanggan dan penjual. Pelanggan ini berasal dari seluruh dunia yang tergabung melalui web tersebut. Kemudian untuk penjual yaitu jutaan toko online yang ada dalam web yang menawarkan barang yang mereka jual. Selanjutnya ada barang dan jasa yang mempunyai tipe fisik dan digital. Digital product adalah sebuah barang yang nantinya akan dikirimkan melalui internet. Yang keempat, yaitu infrastruktur network, hardware, software, dan lainnya adalah infrastruktur yang harus disiapkan dalam menjalankan marketplace. Kemudian ada front end dan back end. Front end adalah penjual dan pembeli berhubungan dalam marketplace melalui sebuah front end. Front ini berisi portal penjual, katalog elektronik, shopping chart, mesin mencari, dan mesin lelang. Kemudian sedangkan back end adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemesanan dan pemenuhan pesanan, manajemen persediaan, pembelian dari pemasok, akuntansi finansial, proses pembayaran pengepakan, dan pengiriman yang dilakukan di back end. Kemudian ada intermediaries, yaitu pihak ketiga yang mengoperasikan antara penjual dan pembeli yang dioperasikan secara komputerisasi. Kemudian ada perbedaan e-commerce dan marketplace. Produk yang tersedia yaitu e-commerce berasal dari vendor tunggal, sedangkan marketplace berasal dari banyak vendor atau brand. Jadi dalam satu toko kan ada banyak toko, ya kan? Kemudian untuk model bisnis, e-commerce memiliki model bisnis B2C atau business to customer dan B2B. Sedangkan marketplace memiliki model bisnis B2C. Kemudian untuk sumber keuntungan e-commerce yaitu berasal dari transaksi dengan customer atau utama. Keuntungan spesifikal yaitu opsional. Sedangkan marketplace itu berasal dari biaya menjadi vendor premium dari space iklan banner. Kemudian untuk proses pembayaran, e-commerce memiliki proses pembayaran secara langsung ke pihak situs e-commerce atau langsung kepada penjualnya. Sedangkan marketplace yaitu proses pembayarannya tergantung dari kebijakan vendor marketplace tersebut sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk proses pengiriman, e-commerce dikirim dari suatu tempat ke metode yang sama, sedangkan marketplace dikirim dari tempat vendor ke penyedia produk. Metode pengiriman ini tergantung pada masing-masing vendor marketplace. Materi selanjutnya yaitu mengenai keuntungan platform dalam marketplace. Yang pertama itu dengan adanya marketplace, pelaku bisnis atau usaha tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk membangun sistem marketplace karena telah tersedia oleh pihak marketplace. Yang kedua yaitu para pelaku bisnis atau usaha dapat memangkas biaya operasional sebab tidak perlu melakukan perbaikan dalam sistem secara berkala karena sudah ditangani oleh pihak penyedia marketplace. Ketiga, para pelaku usaha atau bisnis tidak perlu melakukan promosi karena situs marketplace telah memiliki strategi promosi tersendiri yang mana promosi tersebut akan berdampak pula pada usaha bisnis yang ada di dalam situs marketplace dan penjual hanya perlu untuk memberikan informasi produk selengkap-lengkapnya sehingga customer dapat percaya dalam penjualan tersebut sehingga dapat membeli barang ataupun produk dalam toko tersebut. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap e-commerce dalam platform marketplace. Berikut ini pentingnya kepercayaan pelanggan terhadap e-commerce menurut beberapa ahli di antara yang pertama yaitu Chen dan Dillon tahun 2003. Kepercayaan terhadap online shop sangat berkaitan erat dengan keyakinan konsumen pada perantara dan online vendor. Yang kedua, menurut Kimmerer dan Meikart tahun 2002,
Kepercayaan pada online store adalah kesediaan untuk menerima kelemahan dan transaksi online berdasarkan harapan positif mengenai perilaku masa depan online store. Yang ketiga, menurut Given dan Straub tahun 2004, yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi derajat kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi pula tingkat pembelian niat konsumen tersebut. Dengan demikian, kepercayaan merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai kunci sukses atau berkembangnya suatu bisnis. Biasanya, pihak marketplace akan memberikan berbagai macam fasilitas yang tentunya menyenangkan bagi pelanggan ataupun konsumen sebagai bentuk persaingan dengan marketplace lain. Fasilitas tersebut tentunya berkaitan dengan cara dalam peningkatan kepuasan konsumen, seperti fasilitas atur barang, diskon, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Selain itu, marketplace juga menerapkan beberapa macam peraturan dan ketentuan serta denda ataupun hukuman bagi pihak e-commerce yang melakukan kesalahan sehingga mendapatkan review yang buruk dan keluhan berkali-kali dari pelanggan. Kesimpulan, electronic commerce atau e-commerce merupakan suatu mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan pada transaksi bisnis individu dengan menggunakan internet atau teknologi berbasis jaringan digital. Sebagai medium pertukaran barang ataupun jasa secara langsung kepada konsumen yang disebut dengan business to customer, beberapa e-commerce ada yang tergabung dalam satu wadah yang biasa disebut dengan marketplace. Marketplace adalah serangkaian data elektronik serta aplikasi perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, sebuah ide, distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan tujuan. Dalam dunia bisnis, tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen menjadi konsep sentral atau utama dalam teori dan praktik pemasaran, serta salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. Semakin tinggi tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dan perusahaan, maka semakin besar pula tingkat penjualan produk tersebut. Meskipun demikian, adanya kritik dari konsumen juga menjadi hal yang penting bagi berkembangnya suatu produk dan kemajuan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.